Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Jihan Atoya NIM 20, Vivi Widya Rafida NIM 27, Hafid Al-Afif NIM 29, saya Imrul Rudayati NIM 36, Sandini Ajeng NIM 67 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan jurnal yang kami bahas, yaitu berjudul Swelling and Mineralogical Characteristic of Alkali Transformed Kaolinitic Clay. Kemudian latar belakang akan disampaikan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya latar belakang. Jadi, fokus utama pada jurnal kali ini yaitu tentang pembengkakan tanah, di mana pembengkakan tanah ini merupakan salah satu dari pencemaran atau kontaminasi tanah yang terjadi melalui proses antropogenik, di mana contohnya itu seperti kegagalan bangunan karena pembengkakan tanah tersebut. Nah, pembengkakan tanah ini merupakan parameter penting evaluasi kinerja fondasi suatu bangunan, di mana faktor penyebab dari pembengkakan tanah ini tergantung dari dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana internalnya itu sifat fisiokimia tanah dan airnya, dan eksternalnya itu karena kondisi lingkungan serta pembentukan tanah. Nah, ada peneliti lain yang mengemukakan pendapatnya tentang alasan mengapa pembengkakan tanah itu terjadi, yaitu akibat elektroosmosis, pertukaran kation pada tanah liat, pembentukan dan pertumbuhan kristal tanah, penyerapan air, dan reaksi alkali silika. Selanjutnya, nah, karena beberapa pernyataan dari peneliti itu hanya menyangkut tentang penyebab kontaminasinya dan tidak terlalu menjelaskan mekanismenya, maka pada jurnal ini akan membahas tentang mekanisme dalam pembengkakan tanah kaolinitik yang ditransformasikan secara alkali karena terkena air atau larutan alkali. Selanjutnya silakan. Iim, mic-mu belum nyala. Oh ya, maaf. Kemudian metode dan bahan. Nah, bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah merah yang didapat di Warangal, India, dan kaolin yang dapat dibeli di India juga. Nah, kemudian bahan solidnya adalah air suling dan natrium hidroksida yang digunakan sebagai cairan pori. Nah, konsentrasi alkali 4N ini dipilih untuk penyelidikan eksperimental berdasarkan premis bahwa larutan alkali dari sumber industri ketika bocor dalam tanah akan diencerkan dan konsentrasinya dapat berkisar dari 1 hingga 4N. Nah, dapat dilihat sifat fisik lempung kaolinitik seperti pada tabel. Next. Nah, kemudian metode atau preparasi sampel. Nah, sebenarnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengeluarkan mekanisme yang terlibat dalam perilaku pembengkakan dari transformasi alkali tanah liat. Nah, kemudian metodenya adalah yang pertama, itu tanah liat dicampur dengan volume alkali dengan batas cair. Kemudian sampel didiamkan 1 hari di deksitator, kemudian di oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Sampel kemudian dihaluskan dengan mortar dan alu, kemudian disaring dengan saringan nomor 200. Kemudian dilakukan analisis XRD. Nah, percobaan ini diulang dengan variasi peningkatan volume larutan. Langkah ini berlanjut sampai pelarutan lengkap kaolin dikonfirmasi, yaitu lempung dalam kondisi transformasi yang berbeda. Next, Sandini.
Kemudian ada uji swell atau uji satu dimensi. Uji swell bebas satu dimensi dilakukan pada lempung yang telah ditransformasi dan yang tidak bertransformasi. Nah, spesimen yang dicampur pada kadar air optimum atau OWC dipadatkan secara statis pada kepadatan kering maksimum atau MDD hingga ketinggian 14 mm. Sampel tanah liat mengalami pembengkakan setelah digenangi air dan NaOH4n dan dibiarkan membengkak sampai kesetimbangan tercapai sesuai pada tabel berikut ini. Ada kesetimbangan tingkat transformasi minimum, medium, sampai maksimum. Next, selanjutnya. Kemudian ada analisis mineralogi. Analisis mineralogi pada penelitian ini ada 3, yaitu analisis difraksi sinar X atau XRD, FTIR, dan teknik analitik thermal. Nah, difraksi sinar X ini dilakukan dengan menggunakan difraktometer sinyal X analitik. Pola difraksi sinar X atau XRD tanah merah menunjukkan pantulan terhadap kuarsa itu 80%, kaulinit itu 14%, dan hematit 6%, sedangkan kaulin terutama mengandung kaulin itu 81%, kuarsa 17%, dan kalsit itu 2%. Kemudian pada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy dilakukan menggunakan Perkin-Elmer 100S yang dilengkapi dengan detektor di DTGS standar. Yang terakhir adalah teknik analitik thermal, DTA atau analisis thermal diferensial, atau dan TG atau analisis termografimetri diperoleh dengan menggunakan STA 2500 atau penganalisis thermal dengan menjalankan sampel dalam argon pada laju pemanasan konstan 10 derajat Celcius sampai sehingga suhu maksimum 1000 derajat Celcius. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Next. Nah, yang pertama ada pengaruh perendaman dalam cairan terhadap pembengkakan dan mineralogi sampel tanah merah. Kandungan mineralogi pada sampel tanah merah sebelum perendaman dengan air dan larutan basah, hasilnya dapat dilihat pada tabel. Next. Selanjutnya, kandungan mineralogi pada sampel tanah merah sesudah perendaman dengan air dan larutan basah dapat dilihat pada tabel tersebut. Next. Nah, dari kedua tabel di atas dapat terlihat perbedaan di keduanya. Sampel tanah merah yang direndam dalam air dan larutan alkali akan mengalami pembengkakan dan kandungan mineralogi di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Namun kecenderungan pembengkakan sampel yang direndam dalam NaOH4n sangat berlawanan dengan yang direndam dalam air. Hasil pembengkakan menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk meningkatkan pembengkakan saat tergenang air dan menunjukkan penurunan pembengkakan dengan NaOH4n. Next. Nah, gambar tersebut merupakan hasil uji swelling sampel tanah merah dengan perendaman menggunakan air dan NaOH4n. Yang A itu dengan air, kemudian yang B dengan NaOH4n. Berdasarkan uji swelling, setelah diberi perlakuan direndam dalam air dan NaOH4n, menunjukkan bahwa sampel tanah merah mengalami pembengkakan. Nah, kemudian pada gambar yang ada di PPT itu menunjukkan hasil analisis XRD. Nah, berdasarkan pola XRD yang terbentuk diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam sampel R1 yang direndam dalam air terjadi pembentukan sodalit. Kemudian pada sampel R2 dan R3 yang direndam dalam air terjadi pembentukan sodalit, topas, dan termonatrit. Kemudian pada sampel R yang direndam dalam larutan NaOH4n terjadi pembentukan sodalit dan trona, dan pada sampel R1 yang direndam dalam larutan NaOH4n hampir sama dengan R1 yang direndam dalam air, tetapi intensitas refleksi sodalitnya meningkat. Kemudian pola XRD R2 yang direndam dalam larutan NaOH4n menunjukkan refleksi mineral tambahan yang berkaitan dengan albit. Penggantian topas dalam R2 dengan albit dalam R2 yang direndam dalam larutan NaOH4n
terutama disebabkan karena adanya ion natrium bebas yang bereaksi dengan alumina terlarut dan silika yang menghasilkan pembentukan albit. Kemudian pola XRD R3 yang direndam dalam larutan NaOH4N menunjukkan adanya pembentukan sodalit bersama dengan natrit. Kemudian pada sampel R1, R2, dan R3 yang direndam dalam larutan NaOH4N terlihat bahwa telah terjadi pelarutan mineral kaulit. Nah, pada penelitian Wang DKK pada tahun 2016 menyatakan bahwa kaolinit larut dalam media alkali menimbulkan silika serta monomer aluminium. Monomer ini dapat saling bereaksi untuk menghasilkan aluminosilikat yang mengendap dalam bentuk sodalit yang dikenal sebagai zeolit. Kemudian yang selanjutnya ada spektrum FTIR, sampel terendam dalam air dan NaOH. Kemudian yang B itu menunjukkan hasil spektrum analisis TGDTA yang terendam dalam air dan NaOH4N. Dari analisis FTIR dan TGDTA yang dilakukan hanya pada sampel yang mengalami pembengkakan secara drastis. Nah, dalam sampel R1 dan R3 yang direndam dalam larutan NaOH, perubahan besar pada posisi pita menyoroti perubahan struktural dan mendukung pembentukan mineral baru. Tidak adanya pita serapan pada bilangan gelombang 3.696 cm pangkat -1 dan 3.621 yang terutama disebabkan oleh getaran OH dari struktur kaolinit. Bukti keberadaan natrit atau Na2CO3 yang terdeteksi pada analisis XRD di sampel R3 yang direndam dalam larutan NaOH terlihat pada spektrum 2352. Kehadiran kelompok karbonat menunjukkan adanya transfer CO dari atmosfer ke dalam sampel. Kemudian tidak adanya serapan pada bilangan gelombang 913 yang merupakan indikasi kaolin. Kelompok mineral juga merupakan bukti nyata terjadinya pelarutan kaolin. Yang kedua ada pengaruh perendaman dalam cairan terhadap pembekakan dan mineralogi sampel kaolin. Sampel kaolin yang tergenang air direpresentasikan sebagai KHW, K1W, K2W, K3W, digenangi dengan NaOH4N. Direpresentasikan sebagai K4N, K14N, K24N, dan K34N. Nah, kaolin sendiri merupakan lempung non-ekspansif dengan kurangnya substitusi isomorf dan kapasitas pertukaran kation yang rendah, menunjukkan hanya 3% dari gelombang ketika digenangi air. Jadi kaolin dengan proporsi tinggi, kaolinit sebagai mineral utama bersama dengan kalsit sebagai mineral sekunder hampir tidak membengkak saat tergenang air. Sedangkan kaolin yang ditransformasikan tergantung pada derajat transformasi dan formasi mineral baru meningkat pembengkakannya ke berbagai derajat. Ada hasil uji swelling yang A, pembengkakan air, dan B, NaOH4N. Terjadi peningkatan pembengkakan sampel kaolin yang berubah itu pada K2W, K2W, dan K3W dibandingkan dengan yang tidak berubah itu KW. Terjadi karena pelarutan kalsit dan intensitas formasi mineral baru selama transformasi. Next. Nah, berikut adalah pola XRD kaolin sebelum dan sesudah uji swelling digenangi dengan NaOH4N. Nah, berdasarkan pola XRD terbentuk dibahas sebagai berikut. Dalam sampel K1 yang direndam dalam air terjadi pembentukan kalsit bersama dengan refleksi yang kurang intens dan dari formasi neogenik atau sodalit. Pada sampel K2 dan K3 yang direndam dalam air tidak adanya puncak kalsit dan pembentukan refleksi sodalit yang lebih intens. Kemudian pembentukan sodalit menyebabkan pembengkakan. Nah, berikut adalah pola karakterisasi FTIR sampel digenangi air dan digenangi dengan NaOH4N, yaitu K14N dan K34N. Nah, dari pola XRD dari K1W menunjukkan refleksi baru terkait sodalit, sedangkan pola XRD K2W dan K3W menunjukkan peningkatan intens refleksi sodalit. Nah, nilai refleksi dari semua mineral baru yang terbentuk
pembentukan natrit dan pantulan sodalit yang sangat intens dengan pelarutan sempurna mineral kaolit diamati dari pola XRD K14N dan perubahan mineralogi serupa diamati pada K24N dan K34N. Spektrum KW yang terbentuk mirip dengan RW dengan peregangan tambahan 1426 per cm menunjukkan adanya kalsit yaitu CO2-. Kemudian kita yang terkait dengan peregangan dan deformasi tiga getaran air yang disaring dipengaruhi oleh alkali. Getaran tekukan bidang dalam hidroksil bagian dalam mineral kaolinit pada jarak 913 per cm sama sekali tidak ada yang menyoroti pelarutan mineral kaolinit yang mendukung analisis XRD. Pada pita 1426 per cm yang ditugaskan ke CO2 hilang sama sekali di K14N dan K34N. Nah, secara khusus penurunan berat pada 2,9% yang menyebar menjadi suhu kamar dan 200 derajat Celcius sesuai dengan dehidrasi material K14N dan puncak endotermik pada kurva DTA pada 1124 derajat Celcius menegaskan hasil. Nah, puncak endotermik menyebar antara 400 dan 600 derajat Celcius dengan maksimum pada 581 derajat Celcius sesuai dengan dehidrolisit kaolit dan hal yang sama yang dilaporkan pada Enmiri DKK pada tahun 2011. Puncak endotermik pada 93,3 derajat Celcius dan 113,1 derajat Celcius di K34N sesuai dengan hilangnya molekul air yang tersebar dari struktur zeolitik yang terbentuk di K34N. Kehilangan massa yang diamati sehubungan dengan puncak endo atau eksotermis. Urutan pembengkakan pada kaolit hasil transformasi yang digenangi air berbanding lurus dengan derajat transformasi. Itu K3W lebih besar dari K2W, lebih besar dari K1W, dan lebih besar dari KW. Dan berbanding terbalik dengan derajat transformasi saat digenangi dengan NaOH 4N. Itu K3-4N lebih kecil dari K2-4N, lebih kecil dari K4N, dan lebih kecil dari 1-4N. Selanjutnya untuk kesimpulan, jadi di penelitian ini terkait tentang pembengkakan dan karakterisasi mineralogi dari lempung kaolinit alkali dilakukan dengan dua lempung, yaitu tanah merah atau disimbolkan dengan R dan kaolit yang disimbolkan dengan K, dengan presentasi kaolinit yang berbeda-beda diinteraksikan dengan NaOH4N untuk memastikan pelarutan kaolit terjadi sempurna pada berbagai padatan. Pada uji swelling bebas satu dimensi dilakukan pada lempung kaolinit dengan menggenangi air dan NaOH4N secara terpisah serta dikarakterisasi dengan XRD, FTIR, dan TGTTA. Hasil pembengkakan menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk meningkatkan pembengkakan saat tergenang air dan menunjukkan penurunan pembengkakan dengan direndam pada NaOH4N. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.